Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Juru Bicara. Ya, pemirsa, pelaksanaan mudik Lebaran 1443 Hijriah tahun ini bisa dikatakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun ini diwarnai dengan animo masyarakat yang begitu antusias untuk melaksanakan mudik, sebab sejak 2 tahun terakhir mudik ini sempat tertunda dikarenakan pandemi COVID-19. Beberapa kolaborasi dan juga bantuan dari pemerintah, dari pihak swasta, dari pihak BUMN ini juga turut menyelaraskan pelaksanaan mudik tahun 2022. Sebenarnya bagaimana pengelolaan mudik pada tahun ini? Apakah sudah dikatakan cukup baik atau perlu diadakannya evaluasi di beberapa titik? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Usman. Selamat sore, Waalaikumsalam, Bilqis. Ya, Pak Dirjen, mengenai pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2022. Bagaimana menurut tanggapan Pak Dirjen ini mengenai pelaksanaan mudik tahun ini? Apakah sudah berjalan cukup baik dikarenakan dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah atau seperti apa, Pak? Iya, jadi memang yang memberikan penilaian tentu saja masyarakat, terutama pemudik. Ya, tetapi kita mendapatkan masukan, mendapatkan apresiasi yang cukup banyak, cukup besar dari masyarakat, dari pemudik, bahwa manajemen mudik tahun ini mudik yang luar biasa, ada 85,5 juta orang yang mudik, tetapi kita, pemerintah, menurut evaluasi yang kami lakukan, juga berdasarkan masukan masyarakat seperti saya sebutkan, relatif baik, ya, relatif baik. Tentu saja ada kekurangan di sana sini, tetapi pemerintah, Kementerian Perhubungan, Polri, ASDP, dan semuanya segera memperbaiki berbagai kekurangan dan masukan dari masyarakat. Ya, sebagai contoh, di penyeberangan Merak ke Bakahuni misalnya sempat terjadi kemacetan, kepadatan, tetapi Kementerian Perhubungan dan ASDP, Polri kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan dengan membuka, ya, atau melibatkan pelabuhan PT Indah Kiat misalnya, dan untuk itu kita berterima kasih sekali atas partisipasi pihak swasta dalam melancarkan arus mudik, dan juga kemudian kita gunakan juga pelabuhan Panjang di Sumatera, jadi bukan hanya Bakahuni tetapi juga pelabuhan Panjang. Nah, inilah contoh ada berbagai hal yang harus kita perbaiki di masa-masa mendatang. Tetapi sekali lagi berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, berdasarkan masukan dan apresiasi masyarakat kepada pemerintah, masyarakat menilai pengaturan mudik tahun ini baik, apalagi kalau kita melihat keluar biasaan mudik tahun ini yang 2 tahun sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan mudik karena pandemi, maka kita bisa katakan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya berlangsung secara baik. Dan ini tentu saja berkat kolaborasi, ya, kolaborasi di kalangan pemerintahan sendiri, Kemenhub, Polri, Korlantas terutama, yang dengan sangat baik memainkan diskresi. Misalnya satu arah, ya, dari di tol Jakarta Cikampek dan sampai Cipali misalnya, sampai Semarang, Kalikangkung, begitu kan. Ini saya kira juga diskresi dan tindakan yang sangat baik dari Korlantas, ya, kemudian juga BUMN, ya, kemudian pihak swasta seperti saya sebutkan tadi, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena kita juga ikut serta di situ dalam mengkomunikasikan kepada publik Satgas COVID-19, dan juga pihak swasta. Tetapi yang paling penting, kita harus berterima kasih kepada masyarakat, karena masyarakat
peduli, ya masyarakat mau mengikuti aturan-aturan, mau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, mau mengikuti diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Jadi kalau ini adalah sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, ini tentu saja adalah kerjasama kita semua sebagai satu bangsa. Baik, peran dari Kominfo ini juga sama seperti media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas begitu ya, Iya, Pak? Adakah iya betul sekali. ya, adakah masukan atau semacam imbauan lagi kepada media massa? Seperti apa penilaian menurut Pak Dirjen mengenai pemberitaan yang tengah berlangsung? Iya, jadi pemberitaannya sangat positif. Media massa mendukung. Ya, Menteri Perhubungan sebelum arus mudik H-7 Lebaran itu sudah bertemu dengan para pemimpin redaksi untuk menjelaskan prosedur, menjelaskan kebijakan, menjelaskan strategi pemerintah dalam mengatur mudik. Ya, kemudian juga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebarkan ya berbagai press release ya dari Kemenhub, dari pengelola jalan tol, ya Jasa Marga, mendistribusikannya press release itu kepada media massa, dan media massa banyak yang memuat karena informasi atau press release yang kita sampaikan bersifat informatif yang menuntun masyarakat bagaimana memilih jalur mudik, misalnya bagaimana mengatur waktu mudik. Ini semua kita informasikan, dan kita berterima kasih sekali kepada kawan-kawan jurnalis, ya kawan-kawan media yang telah mendukung, dan kita Kominfo bersama Kemenhub kemudian Satgas Covid ini juga meluncurkan panduan mudik. Ya, kami menyebarkan panduan-panduan, tips-tips ya mudik, kemudian informasi kapan satu arah ya dari arah Cawang misalnya sampai ke Semarang misalnya, begitu itu kita informasikan terus-menerus, update-nya kita lakukan terus-menerus, dan kita sampaikan juga kepada kawan-kawan media. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman media yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan mudik tahun ini. Baik, suksesnya pelaksanaan mudik 2022 tidak lepas dari peranan media, peran pemerintah, peran kelembagaan, juga peran swasta yang turut ikut membantu. Terima kasih juga kepada masyarakat yang turut menjaga mudik ini berjalan dengan lancar ya Pak Dirjen. Kemudian dengan adanya anjuran WFH bagi para ASN ini untuk mengurai kemacetan arus balik. Bagaimana menurut Pak Dirjen? Iya, memang kita melakukan improvisasi ya, kita sesuaikan dengan konteks situasi di lapangan ya. Karena itu kemudian ada dua kebijakan ataupun antisipasi yang kita lakukan untuk mengurai arus balik. Ada dua kebijakan. Yang pertama adalah memperpanjang libur anak-anak sekolah untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Jadi anak-anak sekolah masuk tanggal 12 Mei ya, supaya orang tua mereka kembali ke Jakarta ini spare waktunya bisa lebih leluasa ya, tidak menumpuk di katakanlah tanggal 8 ya, katakanlah tanggal 9 yang kemudian kita tetapkan sebagai akhir dari pelaksanaan arus balik dan arus mudik ini begitu. Jadi bisa terdistribusi ke tanggal 10, tanggal 11. Itu satu kebijakan. Yang kedua, kebijakan work from home bagi ASN. Ini juga akan mengurai kepadatan arus balik. Jadi ASN diizinkan untuk bekerja dari kampung halaman, bahkan ya dari kota-kota tujuan mudik, tetapi tetap harus bekerja. Kita sudah terbiasa, katakanlah begitu, melakukan work from home karena COVID 3 tahun terakhir ini,
kita sudah siapkan sistemnya, ya kita sudah punya sistem pemerintahan berbasis elektronik, jadi semua terpantau ya. Terpantau artinya apa? Tetap akhir cuti adalah hari Jumat kemarin, ditambah Sabtu Minggu hari libur, dan hari Senin tanggal 10 ya, tanggal 10 Mei itu ASN tetap harus masuk kerja ya, masuk kerja, harus tetap kerja. Cuma memang ada yang bekerja dari kantor, ada yang bekerja dari rumah. Jadi ini semua adalah kebijakan diskresi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur mudik juga ya, dan ini bukan berarti cuti ASN diperpanjang, tidak. Itu salah persepsi kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tetap ASN bekerja, cuma memang bekerja dari rumah, dan tidak semuanya. Ya, tidak semuanya, hanya 25%. Ya, jadi pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Baik, ditetapkannya WFH untuk mengurai kemacetan arus balik ini juga turut menjadi kesempatan untuk mencegah adanya pertambahan kasus COVID-19 dan untuk pelayanan ini tetap akan berjalan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, betul sekali. Betul sekali, saya tambahkan sedikit. Ya, WFH ini juga memang untuk menghindari lonjakan COVID pasca mudik ya, pasca Lebaran. Ya. Jadi ada dua hal, tujuannya mengurai kepadatan lalu lintas, dan yang kedua mengurangi potensi atau bila perlu mencegah potensi penularan COVID pasca Lebaran. Baik, mudik juga menjadi sebagai momentum untuk kebangkitan ekonomi nasional. Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.